Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu, teman-teman sekaligus sekalian yang saya muliakan, hari ini kembali kita dapat berjumpa. Dan sekedar saya umumkan, barangkali ada yang belum tahu gitu ya, barangkali ada yang baru-baru, saya tidak memperkenankan diri untuk difoto ataupun direkam gambar. Kalau rekam suara silahkan saja. Barangkali ada yang belum tahu, ya kan? Iya. Kenapa gitu? Kenapa Bu? Nggak tahu. Soalnya gitu deh. Ingin lebih bisa menjaga diri, gitu ya Bu ya. Kalau gambar saya, foto saya ada di mana-mana, takutnya jadi menimbulkan fitnah. Udah difotonya dalam hati aja, direkamnya gambarnya dalam hati aja. Kalau rekaman suara diperkenankan, silahkan. Itu adalah dengan perizinan dari guru saya, Habib Muhammad Hafiz. Jadi kalau yang suara nggak apa-apa, kan? Siapa tahu bisa buat diemin anak nangis. Baik teman-teman sekalian yang saya muliakan, mulutmu harimaumu. Judulnya kan begitu hari ini ya. Saudaraku sekalian, mulutmu harimaumu. Bahaya nih si mulut nih. Kita punya lisan ini tidak bertulang, harus kita jaga benar-benar. Kenapa? Yang pertama, biar kata kecil begini nih si lisan nih. Ya Allah, ya Allah, bisa terjadi peperangan disebabkan karenanya, bisa terjadi perselisihan karenanya, bisa terjadi fitnah karenanya, bisa terjadi berbagai macam hal dari keburukan-keburukan disebabkan karena bahayanya lisan. Maka kenapa kita harus menjaga lisan? Karena yang pertama, bahayanya luar biasa besarnya. Meski barangnya kecil, akan tetapi bahayanya begitu besar. Luka badan bisa disembuhkan dan kemudian hilang, bahkan sampai bekasnya. Tapi kalau lukanya hati, disebabkan karena lisan, seseorang mengoyak hati tersebut, bisa sampai bertahun-tahun. Bisa sampai bertahun-tahun bahayanya. Bahaya dunia pun bahaya akhirat, teman-teman sekalian. Bahaya dunia bisa disebabkan karena lisan, bahaya akhirat juga seperti itu. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, rubba kalimatin lam talqa biha balan yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifah. Terkadang kalimat keluar begitu saja dari lisan seseorang, lam yalqa biha balan, dia bahkan nggak ngeh, dia bahkan nganggapnya begitu aja, ternyata membuat seseorang terjerumus neraka jahanam 70 tahun lamanya. Bahaya benarnya lisan. Hati-hati, hati-hati teman-teman sekalian. Bahkan seorang istri yang berkata kepada suaminya, gitu kan, aduh bang, panjang hidup mah kamu isinya sengsara mulu, kamu nggak pernah berbuat baik pada saya, nggak pernah nyenengin saya. Ibu sekalian, ini katanya Nabi Muhammad, buat perempuan tersebut terjerumus neraka jahanam. Meski sholatnya rapi, meski ibadahnya rapi, meskipun tahajudnya kencang, meskipun terawihnya bagus, meskipun Qur'annya panjang, meskipun apalagi bersama dengan mulut yang tidak terjaga, ibadahnya juga ala kadarnya aja. Waduh, nggak ngerti itu gimana caranya mau selamat hidup dunia dan akhirat. Ketika para sahabat menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, inna jaratana sawamah qawamah. Wahai Rasul, saya punya tetangga, tukang puasa di waktu siang, tukang tahajud di waktu malam. Kayak kita ya, tapi dibalik.
tukang puasa di waktu malam. Ya Allah. Jadi teman-teman sekalian dibilang sawamah qawamah, ahli puasa, ahli tahajud. Ghaira annaha tu'ti jarataha bilisaniha, akan tetapi dia adalah orang yang suka nyakitin tetangganya dengan lisannya. Supaya tetangganya pada ngindarin, kalau mau lewat liatin dia dulu. Ada gak depan rumah? Kalau ada depan rumah mending muter aja dah. Jauhan dikit nggak apa-apa, yang penting nggak kena komentarnya nggak enak. Ada aja gitu. Ya Allah, ya Allah. Kan ada model orang kayak gitu. Tiap ngomong pedes. Kalau nggak pedes baik. Kalau nggak baik asem. Ya Allah. Nah ini bahayanya kita nih. Kita kalau disebutin orang kayak begitu, kita nggak nunjuk diri sendiri gitu. Bahayanya kita nih. Ya Allah, mudah-mudahan ilmu kita manfaat. Begitu kayak begitu nggak bilang ada nggak? Ada, nggak bilang iya saya. Nah gitu. Jadi kita nginget orang, saya bukan gitu ya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita. Allah jaga kita, Allah pelihara kita, amin. Cuman dia suka nyakitin orang oleh Rasul dengan lisannya dia. Gimana nih? Nabi dengan serta-merta menjawab, innaha finnar, sungguhnya tempatnya di neraka. Serem benar. Yuk kita jaga kita punya lisan. Insya Allah. Bahayanya sangat amat besar. Kemudian yang kedua, kenapa kita perlu jaga lisan-lisan kita? Teman-teman seribu sekalian yang saya muliakan, karena lisan ini adalah semacam komandan bagi seluruh anggota tubuh. Kita tahu bahwa hati kita adalah rajanya, hati kita adalah presidennya, gitu ya, bagi seluruh anggota tubuh kita. Jadi kalau dia bagus, rakyatnya bakalan bagus. Kalau dia benar, semuanya bakalan jadi benar, kan gitu kata Nabi. Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasad kullu wa idza fasadat fasadal jasad kullu, ala wa hiyal qalbu. Kata Nabi Muhammad, ketahuilah dalam seluruh anggota tubuh terdapat segumpal darah. Kalau bagus dia bagus semuanya, kalau rusak dia rusak semuanya. Ketahuilah segumpal darah tersebut adalah hati. Ini hati ini sumbernya nih, pusat pemerintahan adanya di hati, tapi komandannya adalah lisan. Lisan ini teman-teman saya sekalian, kelihatannya kayak nggak terlalu ngaruh untuk anggota badan yang lain, tapi ternyata nggak gitu. Setiap pagi, idza asbaha as-sabah, kata Imam Ghazali dalam Minhajnya, beliau mengatakan idza asbaha as-sabah, apabila datang waktu pagi, yaqulul a'dha' lil lisan. Semua anggota tubuh ini bilang sama lisan, ya lisan, in istaqamta istaqamna wa in wajajta i'wijajna. Wahai lisan, kami serahkan urusan kami padamu untuk kamu komandani, untuk kamu komando. Kalau kamu lurus, kita lurus. Kalau kamu bengkok, kita bengkok bersama denganmu. Jadi kalau lisannya bilang kanan, anggota tubuh semuanya ikutan kanan. Kalau lisannya bilang kiri, anggota tubuh semuanya bakalan kiri. Maksudnya gimana? Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, kalau ingin memperbaiki seluruh anggota tubuhmu yang 7 nih, bukan termasuk hati ya di situ ya. Kalau mau benahi anggota tubuh yang 7, semuanya memang bergantung dari hati, tapi mau ngerjain kebaikan-kebaikan itu juga lisan punya pengaruh yang cukup besar. Kalau dia benar, biasanya anggota tubuh yang lain bakalan benar. Kalau lisan nggak benar, bakalannya seluruh anggota tubuh yang lain nggak benar. Karena lisan ini juga merupakan juru bicaranya hati. Orang kan nggak kelihatan nih, kalau lagi diem kayak begini nih, semuanya nih nggak kelihatan. Baik nggak kelihatan. Apalagi pakai kerudungan semua, tutup aurat semua, gitu ya. Semuanya ke orang baik semua. Amin. Begitu ngomong, baru tuh kelihatan. Alhamdulillah kalau di majlis kan nggak banyak ngomong.
saya doakan yang ngomong. Jadi yang ketahuan baik nggak baiknya saya doakan. Ya Allah, ya Allah. Ini nih lisan nih. Kalau dia baik, baik seluruh anggota tubuh. Kalau dia rusak, rusak seluruh anggota tubuh. Ikutan, ngaruh, ketularan. Jadi nih kalau ngomongnya orang tuh setiap kali ketemu orang ngomongin orang. Tiap kali di jalanan kerjanya ngumpat orang. Tiap kali apa aja ngomongnya nggak pernah bagus gitu. Itu nanti liatin aja, mata bakalan ikut nggak bener ngelihatnya, telinga bakalan ikut nggak bener ngelihatnya, kaki bakalan melangkah ke tempat-tempat yang nggak bener, tangan bakalan bergeraknya nggak bener, yang masuk dalam perut pun bakalan menjadi sesuatu yang nggak baik. Lisan semuanya, kalau baik baik semuanya, kalau nggak baik semuanya. Makanya teman-teman saudara sekalian, coba perhatikan, kalau pagi-pagi tuh ucapan pertamamu tuh apa? Pagi-pagi. Lagi kalau yang bangunnya terlambat. Sial nih, misal, gitu ya. Udah langsung sebetulnya. Ya ampun, nih mama telat nih. Waduh, ngomel pagi-pagi. Teman saya ada yang cerita, Ustazah mohon maaf ya, saya waktu itu ada menginap di rumah dia gitu. Kalau pagi kita Ustazah suka ada perang Irak-Irak. Saya sama anak-anak urusan menu makanan aja gitu berantem. Dia bilang urusan mau sarapan apa nggak sarapan semuanya bisa bikin berantem. Nah ini kita lupa, kita nggak tahu bahwa ternyata kalimat-kalimat di pagi hari akan mempengaruhi sepanjang harimu. Maka jagain ya, ngomongnya yang baik, ngomongnya yang benar. Ibu-ibu sekalian, nggak pernah dengar suaminya, bagi yang punya suami nih, nggak pernah dengar suaminya bilang, saya tuh kalau pagi-pagi udah berantem sama kamu, sepanjang hari semuanya berantakan. Bener nggak? Pada ngomong begitu nggak suaminya? Ya nggak ngomong aja. Maksud saya bukan berarti nggak begitu, ya nggak ngomong pasti kayak gitu juga. Cuman masalahnya dia nggak ngomong gitu, karena semuanya kayak begitu. Kita sendiri deh, nggak usah yang lain-lain, kita sendiri. Kalau pagi-pagi udah berantem sama suami, berantem sama anak gitu, sepanjang hari bakalan berantakan apa nggak harinya? Berantakan. Kayak jagain lisan, jagain lisan. Baik, yang ketiganya, kenapa kita perlu jagain lisan? Teman-teman sekalian, amalan kita dikit, jaga amalan tersebut dengan cara kita benerin lisan. Sekali lagi alasan pertama kita perlu benerin lisan karena satu, bahayanya besar sekali. Yang kedua, kalau dia benar seluruh anggota tubuh. Yang ketiga, amalan kita dikit, jaga amalan tersebut dengan kita jaga lisan. Karena begitu kita nggak jaga lisan, teman-teman saudara sekalian, maka kita sama kayak orang lagi ngelemparin anak-anak panah. Kita sama aja kayak lagi punya anak panah nih, dikit, udahlah dikit kita lempar-lemparin, kita kasih-kasihin orang. Gitu. Jadi sayangin amal-amal kita. Setiap kali kita ngomong nggak bagus sama orang, itu kita lagi lemparin kebaikan-kebaikan kita, terutamanya ghibah. Orang tuh kalau kita gibah, kita nih kalau berghibah, teman-teman sekalian, lagi transfer pahala kepada orang lain. Lagi transfer pahala kepada orang lain. Nabi Muhammad cerita, kata Nabi Muhammad, araftum manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang muflis, orang yang bangkrut? Sahabat bilang, yang punya duit lebih sedikit daripada jumlah utang, wahai Rasul. Kenapa bangkrut? Iya nggak? Bu, daripada dagang. Kita kalau punya uang, punya aset lebih sedikit daripada jumlah hutang yang kita punya, namanya kita adalah orang bangkrut. Kata Nabi Muhammad SAW, oh iya, itu bangkrut menurut kalian. Terus bagaimana menurutmu, Rasul? Nabi cerita, orang bangkrut adalah orang yang datang di hari akhirat nanti bawa pahala segede gunung. Diseret-seret pahala itu dengan perasaan bangga di padang mahsyar. Sampai kemudian datanglah hari perhitungan. Faja'al ghurama, datanglah kemudian para penuntut.
Datanglah para penuntut. Dia bilang sama malaikat, wah ya Allah, mereka bermunajat pada Allah, ya Allah, orang ini pernah ngomongin saya waktu di dunia. Ya Allah, orang ini pernah fitnah saya waktu di dunia. Ya Allah, orang ini pernah nyakitin saya waktu di dunia. Ya Allah, dia pernah ngomong kasar sama saya waktu di dunia. Ya Allah, dia pernah bohongin saya waktu di dunia. Ya Allah, dia pernah bolimin saya waktu di dunia. Allah kemudian bilang, ambil pahala dia seukuran keboliman yang telah dia lakukan. Jadi ngambilin tuh. Ada yang ngambil dikit, ada yang ngambil banyak, seukuran sama pekerjaan sama keboliman dia yang dia lakukan di dunia. Udah habis amalnya kemudian, sampai habis gunung amalnya dia, masih ada orang nyempil datang lagi. Ya Allah, dia pernah ngatain saya waktu di dunia, ya Allah. Tolong ambil pahalanya, udah habis ya Allah, taruh dosa kamu buat dia. Itu muflis, namanya orang bangkrut. Ini kalau bawa pahala segede gunung. Kebayang kalau kita udahlah amal kita dikit, kemudian keboliman kita mau orang banyak, kerjaannya tiap hari ngomongin orang, tiap hari ngata-ngatain orang. Ya Allah, di hari akhirat nanti apa nggak bangkrut double kita? Apa nggak bangkrut sampai ke ujung kita? Ya Allah, ya Allah. Maka sayangi lisanmu, sayangi amalmu, jagalah lisanmu. Sayangi kita punya amal yang udah tinggal dikit ini dengan cara kita jaga benar-benar lisan kita, insya Allah. Kemudian teman-teman saya sekalian, jagain apa tadi? Amal kebaikan, karena amal kebaikan kita sedikit. Hal terakhir, kenapa kita perlu jaga lisan-lisan kita? Malu sama siapa? Sama malaikat. Malu sama Allah. Allah As-Sami, Allah Maha mendengar. Malu sama malaikat, terutamanya malaikat Raqib dan Atid. Malu saudariku sekalian sama diri kita sendiri, sama semua manusia. Malu sama Nabi Muhammad. Karena semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, bukan begitu aja kalimat keluar dari lisan-lisan kita, akan tetapi semuanya ditulis, terutamanya malu sama malaikat Raqib, sama malaikat Atid. Katanya Habib Ali Habsyi, 100 tahun yang lalu ya, udah mau bilang, ya Allah, nih orang-orang nih ya, pada kurang ajar. Kurang ajar gimana, Beb? Kata muridnya, kurang ajar sama malaikat. Malaikat disuruh nulisin keburukan-keburukan dia mulu. Malaikat didiktein sama dia kalimat-kalimat jelek mulu. Sampai ada orang yang malaikat Raqibnya nganggur, malaikat Atid yang kerja. Ya Allah, saya baca kalamnya Habib Ali Habsyi kayak begitu, saya banget ini. Sedihnya. Malaikat Raqibnya nganggur, yang nyatetin kebaikan dan pahala. Malaikat Atid nggak kelar-kelar. Ya Allah, teman-teman serius sekalian, kebayang nggak sih kata-kata kita tuh semuanya ditulis sama malaikat. Malaikat nih makhluknya Allah yang mulia loh. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan buat nyatet kita punya omongan. Kebayang nggak kayak apa ruwetnya malaikat yang disuruh nyatet amal ucapan-ucapan kita. Kalau yang disuruh nyatetin ucapannya ulama, ucapannya kasihnya Allah, yang keluar zikir, yang keluar Quran, ya kan? Yang keluar kalimat-kalimat yang baik. Saya bayangin nih, yang nyatet malaikat bagian pencatatnya Habib Umar bin Hafid, girang bener. Dari pagi sampai malam ucapannya bagus semua. Yang disuruh nyatetin Huwa bener, girang, malaikat senang bener. Giliran yang disuruh nyatet maling-maling terus. Disuruh mencatat dirimu, malaikatnya, ya Allah, ini kata-kata gak jelas semuanya, sumpah serapah, ngomongin orang, ejekan sama orang lain. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Malaikatnya kapan kelarnya sini orang gitu. Saat kita lagi ngomongin orang, malaikatnya ampun nih anak nih, ya Allah,
Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu, disumpahin kita sama malaikat. Disumpahin kita sama malaikat. Makanya begitu ruhnya keluar, malaikatnya bergirang. Malaikat Raqib sama malaikat Atid girang bener begitu ruhnya keluar, meninggal dunia. Alhamdulillah, ya Allah, keluar dari urusan sama dia nih. Gitu. Tinggalan malaikat yang kemudian bawa ruhnya. Mereka bawa ruhnya dengan penuh rasa kebencian sama orang tersebut. Ya Allah, jauhkan dia dari rahmat-Mu, ya Allah. Begitu ditanya sama malaikat penjaga langit pertama, siapa yang kamu bawa? Siapa kamu, apa yang kamu bawa? Saya malaikat, apa yang kamu bawa? Ruhun khabithah min jasadin khabith. Kami bawa ruh yang jelek dari jasad yang jelek. Jasadnya sampai ikut-ikutan kena. Walaupun jasadnya waktu di dunia perawatan, walaupun jasadnya waktu di dunia bentuknya bagus kayak apapun, begitu perbuatan yang dia tuliskan adalah jelek, amal perkataan yang dia tuliskan jelek, nah itu ikut-ikut kebawa jelek juga. Malu kita nih ya. Makanya mesti jagain lisan-lisan kita agar kita tidak merasa malu, terutama sama malaikat-malaikat yang mulia. Sebab ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang mengucapkan satu ucapan kecuali akan ditulis sama malaikat Raqib dan malaikat Atid. Kata Habib Umar, orang dia ngomong terus, kata Habib, dia nggak paham omongan itu bakal ditulis malaikat Raqib, bakal ditanya ketika masuk dalam kuburan, bakal ditanya ketika dia berada di mahsyar, bakal diperhitungkan kalimat demi kalimat di padang mahsyar di hari perhitungan. Itu nggak mencegah mereka untuk berkata-kata yang dipilih gitu. Padahal kalau misalnya kita ngomong itu pakai ada pulsanya, segitunya aja orang mau berhemat, bener nggak? Kita kalau telepon sama orang-orang di Saudi Arabia misalnya gitu ya, lagi telepon lagi orang kita lagi umrah atau lagi haji, ya Allah kita susun dulu yang rata, yang rapi, apa aja yang mau diomongin, pulsanya mahal. Kita irit-irit omongan ini mungkin, sepadat mungkin gitu ya, karena memang akan kita tahu bahwa itu ada pulsanya. Saudariku sekalian, yang kita omongin setiap hari ini bukan hanya sekedar pulsa, akan tetapi perhitungan di hari akhirat nanti yang kalau kamu celaka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gak ada sesiapa pun bisa menyelamatkanmu. Tidakkah apa yang Allah tuliskan dalam Al-Quran bahwa semuanya akan ada pembahasannya, akan ada perhitungannya? Tidakkah itu seharusnya mencegah kita dari mengatakan sesuatu yang tidak kita perlukan, dari mengatakan sesuatu hanya yang memang bermanfaat bagi kita? Mudah-mudahan kita bisa jaga lisan-lisan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ya wailata hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat, begitu dibuka buku rapotnya, semua ada, semua ketulis, buku sejarah hidup kita, kalimat-kalimatnya tertulis. Mereka teriak, ya wailata hadzal kitab, ya ampun, di buku ini nyeremin bener. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Enggak gede, enggak kecil, semuanya ada di situ semua. Itu katanya Sayyidina Ibnu Abbas alaihi ridwanullah ketika mentafsirkan makna saghiratan, yang kecil-kecil juga ketulis di situ. Katanya beliau mengatakan bahwa ketika kamu ketawa nggak ditulis Halimah jam sekian ketawa, nggak gitu, tapi ditulis hahaha-nya berapa, itu ada semuanya. Ngeri ya. Malu kita sama Allah, malu kita sama malaikat, malu kita sama semua hambanya Allah ketika dibangkitkan di hari akhirat nanti. Ini hal-hal yang seharusnya membuat kita mau lebih menjaga lisan-lisan kita. Nggak sama orang yang ngerti dengan orang yang nggak ngerti. Baik kemarin-kemarin kita nggak ngerti, hari ini kita udah ngerti.
Maka mudah-mudahan mulai hari ini sampai sisa umur kita lebih pintar buat jaga lisan kita, insya Allah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Sekarang pembahasannya ini dosa-dosanya lisan apa aja. Oke, baik, insya Allah, bismillah. Niat. Nah, niat mau jaga lisan. Satu, bahayanya gede, serem, saya nggak selamat, takut nggak selamat dunia akhirat. Kemudian lagi yang kedua tadi itu, iya, kepengen bisa jaga lisan biar anggota tubuh juga jadi lebih gampang untuk kita jaga juga, karena semua anggota tubuh tergantung lisan sebagai komandannya. Kemudian yang ketiganya, jaga amal kita, karena amal kita kecil sedikit, kita nggak mau jadi orang bangkrut di hari akhirat. Dan yang berikutnya adalah kita malu sama Allah Subhanahu wa taala, malu sama malaikat-malaikatnya Allah, kita harus jaga lisan-lisan kita. Baik, kalau gitu niat mau jaga lisan, dijaganya dari apa? Satu, teman-teman sekalian, yang paling berbahaya dari dosa-dosanya lisan, al-kadzib, bohong. Niat dari sekarang nggak mau bohong, gitu, nggak mau bohong. Tapi kemudian bohong lagi, Ustazah, niat lagi, taubatin yang itu, gitu ya. Kalau perlu tiap kali kita bohong, kita harus omongin sama orang tersebut yang kita bohongin, kita susulin, maaf ya, tadi itu bohong saya, gitu. Sehingga nantinya jadi nggak kebiasaan. Kalau setiap kali kita bohong, kita harus susuli kebohongan tersebut dengan penjelasan, keterangan kepada orang yang kita bohongi. Kan jadinya kita malu, ya kan? Sehingga akhirnya ke depan-depannya nggak bohong. Karena teman-teman sekalian, ini bohong nih perkara yang kelihatannya kecil padahal gede. Nabi pernah satu ketika ditanya, ya Rasulullah, ayashrabul mu'min al-khamr? Rasul, orang muslim ada nggak yang minum minuman keras? Kata Nabi Muhammad, na'am itu ada sih kadang, tapi kemudian dia taubat. Ini syarat muslimnya adalah taubatnya. Sebab kalau meninggal dunia dalam keadaan masih menjadi pemabuk, gitu ya, dia tidak akan meninggal dengan membawa iman dan Islam. Alhamdulillah. Namun itu kata Nabi Muhammad, ya Rasulullah, yaznil mu'min, orang muslim, orang mukmin ada nggak yang berzina? Bukan berarti ngentengin dosanya zina ini ya, tapi ada nggak gitu orang mukmin terjerumus dalam dosa zina kemudian dia bertaubat? Artinya kalau ada seseorang yang kemudian asalnya dia berzina kemudian dia bertaubat, jangan dipikir wah sudah mungkin, itu si neraka udah kangen sama dia tuh. Belum tentu teman-teman. Kalau dia taubat, pintu rahmatnya Allah, pintu taubatnya Allah SWT masih mungkin untuk terbuka bagi. Kata Nabi Muhammad, na'am itu ada, tapi kemudian dia taubat Allah SWT. Ya Rasulullah, ayatul mu'min adalah mu'min, ada nggak orang mu'min hasad sama orang mu'min lainnya? Na'am itu, kata Nabi Muhammad, ada, tapi kemudian dia bertaubat. Nabi disebutkan beberapa dosa, semuanya Nabi Muhammad bilang na'am itu, bahkan dosa-dosa yang besar seperti yang tadi saya sampaikan. Sampai kemudian, ya Rasulullah, ayatul mu'min, wahai Rasul, ada nggak orang mu'min yang bohong? Enggak, kata Nabi Muhammad, enggak ada. Innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuuna billah, karena hanya orang yang tidak beriman kepada Allah yang bisa ngarang-ngarang cerita, yang bisa bawa-bawa cerita, yang bisa bohongin orang banyak. Itu hanya orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi pikiran kita nih, adakah kita muslim di sisi Allah? Karena alhamdulillah kita nggak zina, alhamdulillah kita nggak minum minuman keras, alhamdulillah kita nggak bunuh orang, alhamdulillah kita nggak sihir. Akan tetapi bohong, kapan terakhir kamu bohong? Tadi malam misalnya. Ya Allah, serem benar. Muslimkah kita? Mukminkah kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala? Yuk tegesin, saya tidak mau bohong, gitu. Kalau bercanda doang gimana Ustazah? Usahakan tidak berbohong bahkan dalam bercanda sekalipun,
gitu ya, kecuali kalau orangnya tersebut paham bahwa itu memang adalah kebohongan untuk permisalan aja gitu ya. Nah itu seperti itu nggak masalah. Tapi kalau kemudian memang bohong yang orangnya pahamnya bahwa itu benar terjadi padahal nggak terjadi, ya Allah, luar biasa besarnya. Apalagi kalau bohongnya bawa nama Nabi Muhammad. Gimana bohong bawa nama Nabi? Misalnya dalam sebuah hadis dikatakan padahal hadisnya nggak ada, itu bohong tentang Nabi Muhammad. Atau misal tadi malam saya mimpi Nabi, padahal enggak. Misalnya Nabi bilang katanya nyuruh kamu nyumbang. Itu teman-teman sekalian bahaya yang luar biasa. Kata Nabi Muhammad SAW, man kadziba ilayya kidbatan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang membuat bohong, berita bohong tentang aku, sesuatu hal yang tidak aku lakukan, sesuatu hal yang tidak aku ucapkan, falyatabawa maq'adahu minan nar, suruh siapin tempatnya di neraka. Kaplingnya lagi disiapin di neraka. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati sama bohong, hati-hati sama bohong, hati-hati sama bohong. Nabi bahkan bercandanya pun nggak pakai bohong, tetap lucu tuh bercandaan Nabi, nggak pakai bohong. Tahu bercandaannya Nabi? Ada orang mau berangkat, izin berangkat, pamitan Nabi berangkat pergi dagang. Nabi kemudian bilang, oh iya silahkan aja. Kamu nanti berangkatnya naik anak unta kan? Dia bilang, enggak lah Rasul, saya naik unta. Masa naik anak unta? Maksudnya saya nggak akan naik unta kecil gitu loh. Masa pergi-pergi mau naik anak unta? Kan orang kebayang anak unta kan kecil gitu. Dia bilang, ya Rasulullah, masa saya pergi naik anak unta? Saya pergi naik unta ya Rasulullah. Nabi kemudian bilang, emangnya unta anaknya kerbau? Iya sih, unta kan juga anaknya unta. Dia kan anak bapaknya ya enggak? Dia anak emaknya gitu. Ya Allah, emaknya siapa? Unta. Iya. Lagi satu orang perempuan, dia bilang, ya Rasulullah, udah habis dia nanya-nanya gitu. Nabi kemudian bilang, oh iya, suamimu siapa? Fulan bin Fulan ya Rasulullah. Kirim salam ya sama suami kamu yang ada item-item di matanya itu kan. Sepanjang jalan dimikir gitu. Begitu nyampe suaminya dia lihat, bang sebentar bang, lihat matanya bang. Katanya suaminya, emang kenapa? Nabi Muhammad bilang suamimu yang ada item-item di matanya kan. Dia pikir maksudnya di putih-putihnya ada item-itemnya gitu. Katanya suaminya, ya iya lah, masa menurut kamu mata saya putih semua gitu. Ini bercandanya Nabi Muhammad nggak pakai bohong. Nabi Muhammad bercanda tetap lucu ya, nggak garing. Nabi satu ketika makan kurma barengan sama sahabat gitu. Akhirnya kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib mau bercandain Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi ini Sayyidina Ali gitu ya, dia makan kurmanya itu bijinya tuh ditaruhin di tempatnya Nabi Muhammad. Kayaknya Nabi Muhammad yang makan paling banyak gitu kurmanya gitu ya. Dia taruh di tempatnya Nabi gitu, bercanda. Makanya emang nggak baik ya, orang kaku sampai semua orang nggak berani gitu. Nabi tuh nggak kayak begitu loh, sahabat bercanda sama Nabi Muhammad alaihissalam. Taruh Sayyidina Ali nih. Nah, belum Sayyidina Ali ngomong, misalnya kayak Nabi makan kurmanya paling banyak ya, itu sambil ngelirik-lirik sahabat. Belum, dia nggak ngomong gitu, masih baru lirik-lirik sahabat gitu. Nabi makannya paling banyak kurmanya. Nabi udah dua, liatin Ali, kata Nabi Muhammad, liatin Ali, kayaknya dia makan kurma sama bijinya. Soalnya di depannya kan ada bijinya. Alaihi salatu wassalam. Nyenengin Nabi itu ya bercandanya, nggak pakai bohong teman-teman sekalian, nggak pakai bohong. Alaihi salam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita kemuliaan akhlaknya Nabi Muhammad alaihi salam. Ma kadib qattul hayati
Nabi Muhammad nggak pernah bohong sekalipun seumur hidupnya, bahkan untuk urusan darurat sekalipun. Urusan darurat Nabi nggak pakai bohong. Teman-teman jadi sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad misalnya urusan darurat kayak apaan tuh, yang padahal tempat tersebut tuh udah boleh bohong, itu segitunya Nabi nggak pakai bohong. Nabi pernah satu ketika sebelum beliau jadi Rasul, sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, lagi zaman-zaman umur gitulah 30-an tahun barangkali. Satu ketika Nabi lagi berdiri di satu tempat di pengkolan jalan gitu ya. Nabi lagi nungguin seseorang, Nabi diri di situ. Ada orang lari-lari. Dia kemudian bilang kayak begini, Muhammad, Muhammad tolongin saya, Muhammad, Al-Amin tolongin saya, Al-Amin. Kata Nabi, kenapa? Saya dikejar orang karena dikira saya bunuh, mereka mau bunuh saya balik. Ada orang mau bunuh saya, ada sekelompok masyarakat mau bunuh saya. Mereka bilang saya bunuh orang, jadi kan dibunuh lagi tuh. Padahal saya enggak, katanya gitu. Yang nggak tahu dia beneran bunuh apa enggak, tapi bagaimanapun kan ya orang harus diselamatkan, ya kan? Urusannya nanti jangan main hakim sendiri gitu maksudnya. Dia kemudian lewat jalanan tersebut, Nabi Muhammad bilang, ya akan saya tolongin kamu gitu maksudnya. Dia masuk, kemudian nggak lama ada orang lewat di situ. Nabi habis di jalan tuh, Nabi yang asalnya berdiri duduk. Kemudian orang-orang pada datangan gitu ngejar dia juga gitu kan. Muhammad, Muhammad, kamu lihat nggak ada orang begini yang tadi tuh? Nabi jawabnya kayak gini, mundu majelis tuh fala, sejak saya duduk di sini saya nggak lihat. Sejak saya duduk di sini saya nggak lihat, karena ngelihatnya lagi. Segitunya dalam keadaan darurat. Nabi Muhammad nggak pakai bohong, teman-teman saya sekalian. Nah, tapi jangan kemudian ini darurat nih, saya cari cara dah bahasa. Nggak gitu juga ya. Lagi kemudian baru bangun tidur gitu, temennya udah nanya gitu, kamu gimana nih? Kita tidur lama nih, kan hari ini jadi oh iya lupa. Dia kemudian jalan ke kamar mandi, dibilang di jalan menuju kamar mandi maksudnya. Darurat saja, darurat apaan? Ya darurat itu namanya. Temennya nanya OTW gitu ya, OTW kamar mandi maksudnya. Itu bohong kalau itu bukan darurat. Dari sekalian jangan biasakan itu. Jadi saya kalau ditanyain sama orang kan, Ustazah udah sampai mana? Karena tempatnya nih masih jauh nih padahal. Ustazah sekarang udah sampai mana? Saya bilang depan mobil Kijang hijau. Nggak ketahuan ada di mana kan? Serius nih Ustazah sampai mana? Sampingnya truk. Pokoknya yang penting jangan sampai bohong. Kita usahakan, kita niatkan dalam keadaan apapun, mendingan jangan bohong. Kenapa? Teman-teman sekalian, itu tadi iman kita bermasalah nih kalau kita suka bohong. Iman kita bermasalah. Kemudian yang keduanya lagi, mesti biasanya kebohongan itu akan disusul dengan kebohongan yang lain. nih. Indal abad la yakdzib. Seseorang kemudian bohong tersebut kemudian ngajakin dia buat bohong selanjutnya hatta yuktab indallahi kadzdzaba, sehingga dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai tukang bohong. Fawailul lil mukadzibin. Celaka orang yang selalu berdusta. Celaka kata Allah. Ngeri benar. Makanya teman-teman sekalian, kita jagain bohong kita itu, jangan sampai kita bohong, sehingga kita nggak harus tutupi itu dengan kebohongan. Kayak bohong yang mak-mak nih seringnya nih. Saya tahu lagi nyuci baju suaminya ada yang kresek-kresek di saku, pas dilihat 100-an ribu, kayak jadi lupa. Kita beliin dah lipstick, dibeliin barang, suaminya nanya, nggak kelihatan saya 100.000 di saku. Enggak. Bohong kan? Kok bisa ya? Saya inget banget ada duit saya tuh 100.000 di saku. Lupa kali kamu.
Udah kamu jajanin kali, bohong lagi. Yang nyuci kemarin siapa? Kalau kemudian yang nyuci orang lain, si ini, jangan-jangan dia Allah, jadi akhirnya panjang. Padahal bilang aja, ya ampun bang, saya kirain abang lupa. Udah saya beli lipstick bang, kan buat saya dandan depan abang juga. Beres-beresan. Jadi teman-teman seribu sekalian, nggak harus bohong pokoknya, nggak harus bohong. Usahakan selalu jujur dalam segala sesuatu, sehingga kamu gak harus nutupinya lagi dengan kebohongan. Nabi pernah sangat marah kepada Sayyidah Asma binti Abi Bakar, adalah seorang sahabat yang luar biasa. Datun mitaqain, kata Nabi Muhammad, pemilik 2 sabuk, karena dia tuh yang nyampein makanan kepada Nabi waktu Nabi Muhammad sembunyi di gua Tur, waktu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nabi sangat sayang kepada beliau, kakak ipar, ya. Dia adalah kakaknya Sayyidah Aisyah, kan gitu ya. Dia menikah dengan sepupunya Sayyidah Khadijah, yaitu Zubair bin Awam, punya anak Abdullah bin Zubair. Satu ketika Sayyidah Asma nih, Nabi lihat gitu ya, Nabi lihat, dia kemudian bilang begini, "Tani Abdullah, batik kada, nak sini deh, nak sini nak, ngomong sama anaknya. Nanti mama kasih ini gitu. Nanti mama kasih ini gitu." Nabi kemudian berkata sama Asma, "Ya Asma, idza aradti an tu'ti fala bas." Asma, kalau kamu emang benar mau ngasih dia sih nggak apa-apa. Tapi kalau enggak Asma, kamu sebenarnya nggak mau ngasih dia, cuman mau biar dia datang, gitu ya. Kamu janjiin sesuatu. Ibu-ibu sih yang saya liatin seringnya kayak gini, "Jangan nangis nak, jangan nangis, nanti mama." Nah tuh. Kalau emang beneran sih nggak apa-apa. Nanti mama beliin kamu pesawat. Pesawatan. Gitu ya. Itu kalau emang kita niat mau beliin dia pesawatan gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya enggak, katanya Nabi Muhammad, "Fakut kadibti, kamu udah bohong. Walam tibnakil kadib, dan kamu udah ngajarin anakmu bohong. Dan yang ketiga, wa kutibti indallahi kadzabah, kamu akan ditulis di sisi Allah sebagai tukang bohong." Segitunya bohong sama anak kecil, semua dari kita kerjain. Gimana kalau bohong sama orang dewasa? Gimana kalau bohong sama orang yang seharusnya kita hormati? Suamimu misalnya, orang tuamu misalnya, orang-orang yang kamu sayangi, kamu bohongin. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jagain, jangan bohong. Bahkan yang semua orang udah ngerjain, kayak itu tadi tuh, OTW, gitu ya, udah di jalan, atau apa aja kebohongan yang biasa-biasa semua orang kerjain, jangan kerjain itu. Jangan biasakan diri untuk menganggap bahwa itu adalah sesuatu hal yang lumrah. Jangan biasakan, gitu ya. Insya Allah kita niat pokoknya, ya Allah nggak akan bohong lagi sudah hari ini. Nanti begitu kita bohong, kita omongin sama orang tersebut, "Maaf ya, yang tadi tuh saya omongin bohong bang, tadi saya bohong bang, sebenarnya 100.000 itu saya ambil bang." Ngomong aja gitu, ngomong aja. Suaminya palingan, "Ya udah kalau gitu saya akan lebih hati-hati." Ya Allah, gitu ya. Jadi teman-teman sedikit sekalian, saya muliakan, jangan biasakan bohong. Bahkan hal yang kecil sekali. Nanti kalau udah setiap kali kita bohong, kita terangin sama orang tersebut bahwa kita bohong gitu ya, nanti lama-lama kita akan ngerem diri untuk bohong, sehingga akhirnya insya Allah nggak akan bohong lagi. Bersama dengan niat di dalam hati, mulai hari ini tidak akan ada kebohongan keluar dari lisan kita, insya Allah. Kemudian yang kedua, wah ini bahayanya nggak kalah gede nih. Apa tuh? Ghibah, yaitu ngomongin orang, teman-teman saudaraku sekalian. Kata Allah, wailul likulli humazatil lumazah, celaka orang yang suka membicarakan aib orang lain di belakangnya atau membicarakan aib orang lain depannya. Maksudnya ta'ir dia, maki dia, caci dia, depannya dia berarti, atau di belakang, ngomongin di belakang, sama-sama celakanya. Wailul likulli
humazatin lumazah. Humazah itu yang hamz, maksudnya yang pelan-pelan, jadi di belakang gitu. Kalau yang lumazah terang-terangan di depan dia gitu ya. Nah itu dua-duanya sama-sama celaka. Ketika ditanya apa itu ghibah wahai Rasulullah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, gitu ya, katanya Nabi Muhammad, dzikra kaum muslim bima yakrah law sami'ah. Ghibah adalah membicarakan aib saudaramu, membicarakan sesuatu tentang saudaramu yang kalau dia dengar dia bakalan marah, dia bakalan kesel, dia bakalan gak senang. Gitu, itu namanya ghibah. Walaupun benar Rasulullah, walaupun benar, kalau kamu bohong, fakut bukti kamu telah fitnah. Jadi kalau kita bohong, kita benar ngomongin orang sesuatu yang memang ada dalam diri dia gitu, memang ada dalam diri dia, itu namanya kita udah ghibah. Kalau ternyata bohong bersama dengan ghibah, kita ditambah fitnah. Dan fitnah ini asyaddu minal, lebih berat daripada pembunuhan. Emang benar banget ya, pembunuhan tuh pembunuhan karakter. Baik, saudara sekalian, saya melihatkan Allah mengatakan tentang urusan ghibah nih dalam Al-Quran. Kata Allah SWT, فَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Janganlah seorang di antara kalian membicarakan aib orang lain itu sama aja kayak makan daging orang tersebut dalam keadaan bangkai. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, saya pernah tahu baunya bangkai manusia. Pernah tahu saya. Jadi di daerah sekitaran antara perjalanan antara Situbondo ke Banyuwangi itu kita udah ngelewatin hutan, namanya hutan Baluran. Satu ketika kita buka kaca karena mau lewat nih dalam keadaan, maksudnya kan itu kan hutan gitu ya, bagus udaranya, apalagi mobilnya jarang-jarang yang lewat di situ gitu. Jadinya kan udaranya bagus tuh, lagi enak gitu ya. Tiba-tiba keciuman bau busuknya pengen muntah. Wow, langsung buru-buru tutup kaca. Wow, sampai benar-benar tersiksa. Ya Allah, yang asalnya lapar bayangin makanan enak, nggak ada yang enak. Kita kan kalau lagi keciuman bau yang sangat busuk itu kan udah enak, sampai lagi lapar sekalipun nggak nafsu makan makanan apa. Bahkan kita lagi makan aja kadang bayangin bau kayak begitu udah nggak nafsu makanannya. Akhirnya udah sampai lewat ininya, lewat hutannya, udah lewat baunya, baru deh tuh, ya Allah, bisa tutup, bisa buka hidung gitu. Saya tanya, ini bau ampun luar biasa kayak begini, bau apaan? Bau bangkai orang. Biasanya ada orang gila ustazah, dia bilang kalau di ini buang tuh suka dibuang di hutan gitu kan, enggak, dia jalan ke hutannya 30 kilometer. Jadi itu kan dia nggak ada yang ngasih makan, nggak ada yang apa, sampai kemudian kelaparan dalam keadaan mati gitu di tengah hutan situ. Baunya emang kayak begitu tuh ustazah, kayak gitu. Ya Allah, ya Allah, baunya nggak pernah saya cium bau lebih busuk daripada itu. Allah bilang, kamu kalau lagi ngomongin orang tuh kayak makan bangkai itu. Kira-kira nih ya, kalau ada orang cakep, bener, cakep, alisnya kayak bulan sabit, ininya bulu matanya anti kiamat, nggak cuma anti badai lagi nih kayaknya ya. Kiamat sekalipun nggak bisa bikin bulu matanya. Misal gitu, wah udah cakepnya luar biasa gitu ya. Begitu dia ngomong, bau busuk dari mulutnya kayak habis makan bangkai. Ada yang betah nggak dekat sama perempuan kayak begitu? Nggak ada. Ini kata Allah SWT, demikian kamu setiap kali habis ngomongin orang, bau mulutmu itu kayak habis makan bangkai. Makanya kenapa ghibah batalin puasa? Karena makan bangkai, teman-teman saya sekalian. Ini yang diceritakan Nabi Muhammad SAW. Ketika satu waktu Nabi memerintahkan semua orang Madinah buat puasa, semuanya puasa, dan ketika kemudian waktunya buka, Nabi Muhammad bilang, jangan ada yang buka kecuali dengan izin saya. Waktu maghrib semua orang dapat izin buka kecuali 2 orang perempuan. Nabi diem aja waktu mereka izin berbuka. Sampai kemudian mereka malu untuk ngomong sama Nabi. Ada laki-laki dimintain tolong dong sampein sama Nabi, kita boleh buka apa enggak?
Nabi dia kemudian masuk, ya Rasulullah inna imra'atan tahtal bab, wahai Rasul ada 2 orang perempuan depan pintu rumahmu, tasta'dinani laka an taftura, mohon izin padamu untuk berbuka. Nabi Muhammad bilang, bawa baskom, ambilin baskom, bawain baskom. Kenapa Rasul? Murhuma anta tegaya fi hadzal wi'a, suruh 2 orang perempuan tersebut muntah di tempat ini. Ibu keluar. Nih Nabi kalian berdua suruh muntah. Gimana muntah? Kita kan puasa sepanjang hari ini. Yang ada kita lagi lapar minta izin buat masukin makanan, bukannya kemudian malah ngeluarin makanan dari perut. Dibilang saya juga nggak ngerti, tapi yang saya pahami Nabi itu mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun, nggak pernah berbicara apa yang dia inginkan, akan tetapi semua ucapannya adalah wahyu dari Allah SWT. Ya muntah. Yang satu mungkin keluar daging busuk, darah, nanah, busuk luar biasa. Wah, sampai dianya sendiri tuh kebauan, kebusukan. Dianya sendiri sampai tutup hidung gitu. Habis dia, kemudian yang satu lagi kayak gitu, keluar lagi kayak begitu juga. Dia pakai tangan sebelah bawa tuh baskom, tangan sebelahnya lagi tutupin hidung. Si laki-laki ini masuk ke dalam rumah Nabi. Ya Rasulullah, keluar begini ya Rasulullah. Muntah dia. Katanya Nabi Muhammad, "Innahuma samatan ma halallahu lahuma wa aftarata bima yahrumu alaihima." 2 orang perempuan tersebut puasa nggak mau makan barang halal bagi mereka, tapi mereka batalin puasanya dengan makan barang haram. Makan barang halal, kita kan nggak mau makan nasi uduk, padahal halal. Nggak mau minum kopi, padahal halal, karena kita lagi puasa, kan gitu ya. Akan tetapi orang ini, katanya Nabi Muhammad, membatalkan puasanya dengan makan yang haram. Apa itu? Makan bangkai. Makan bangkai kan haram. Kenapa bisa begitu Rasul? Jalasat ihdahuma indal ukhra baca. Yang satu ketemu sama yang lain kemudian ngobrol. Udah lama nggak kelihatan si Bono. Ih, nauzubillah dia mampu. Nggak tahu dia bisa cerai sama lakinya, emang pantas kayak gitu. Wah udah diomongin dari Ampes. Kalau anaknya gimana? Apalagi anak, ya ampun dah. Semuanya tuh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini kita punya lisan memang benar-benar harus terjaga, teman-teman sekalian. Karena kadang-kadang lagi ngomongin orang, bukan cuma orangnya doang yang diomongin, segala rumahnya diomongin, masakannya diomongin, apaannya semuanya diomongin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katanya Allah dalam Al-Quran, janganlah seorang di antara kalian membicarakan aib orang lain sama kayak makan bangkai daging saudaranya sendiri. Gitu ya. Tapi kalau kamu diomongin sama orang, biarin aja. Itu tadi yang saya bilangin, dia lagi transfer pahala sama kita. Kita malah mestinya terima kasih. Jangan transfer balik. Kamu habis diomongin sama orang, sama si Indah, kamu ngomongin kamu. Dia ngomongin apa sama saya? Katanya kamu begini. Saya mau biarin aja kalau diomongin sama dia. Saya juga tahu dia itu siapa. Dia kan juga bla bla bla. Itu habis ditransfer, dia transfer balik. Nanti kalau nggak lebih banyak, kalau lebih banyak kan jadinya malah hutang. Bukannya dia yang bangkrut gitu ya, malah bukan orang itu yang bangkrut, malah dia yang bangkrut. Abis itu dia ngomong, biarin aja, saya mau diomongin sama dia. Ntar di hari akhirat saya ambilin pahala dia. Padahal balik, dia ngambilin pahala kita karena kita ngomongin dia lebih banyak. Teman-teman sekalian, hati-hati. Jadi kalau ada kita dengar orang habis ngomongin kita, lebih baik cari-cari di rumah hadiah apaan kita kirimin sama dia. Kayak yang dikerjain sama Hasan Al-Basri. Suatu ketika beliau ada yang bilangin, Tuan, kalau habis diomongin sama Fulan bin Fulan, oh gitu, katanya nggak usah. Katanya Hasan Al-Basri, udah nggak usah kamu sebutin apa yang dia habis omongin sama saya. Saya cuma mau tahu rumahnya di mana. Tebet Barat. Samperin sama beliau, tok pintu. Assalamualaikum. Dalam tanya, siapa? Hasan Al-Basri. Habis saya omongin nih, datang ke rumah nih, kayaknya mau ngelabrak nih. Kata Hasan Al-Basri, bukain pintu. Kamu nggak usah khawatir. Ma'ruf tu bikin akhir. Saya tidak ingin melakukan apa-apa kecuali kebaikan.
Dibukain pintunya, dia kemudian bilang, saya dengar kamu habis kirim-kirim pahala sama saya. Saya cari-cari hadiah apa gitu yang pantas atas kebaikan yang kamu udah lakukan. Saya cuma ketemu rutop, kurma-kurma basah itu. Dia bilang, ambillah ini untukmu. Terima kasih atas kebaikan yang kamu lakukan. Bohong orang. Gitu gimana? Kita kerjain apa enggak nih? Ya begitu kita dengar ada orang habis ngomongin kita, langsung transfer pulsa. Kasih ya. Saya dengar kamu habis kirimin pahala, jadi saya kirimin pulsa. Bismillah, mudah-mudahan. Bohong. 2, riba. 3, ta'yir. Apa tuh ta'yir? Nyinyir. Nyinyir, tau nyinyir nggak teman-teman? Ini bahasa nyinyir, bahasa adik-adik sekarang nih, nyinyir. Ngomongin sesuatu yang buruk di depan orang itu gitu, menghina gitu, ih gitu ya, genit amat sih tuh cewek gitu, ih, ya ampun gitu, nyinyir gitu. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, ma'ayyar wahadukum musliman illa uqamithlu qablan yamut. Tidaklah seseorang menghina orang lain atas satu perbuatan, menghina yang merasa jijik gitu loh, kecuali dia nggak akan mati kecuali sudah mengerjakan apa yang dia hinakan tersebut. Hati-hati, itu cewek genit banget, suami orang direbut sama dia. Dia tadi saya, nah pelakor tuh katanya, rebut laki orang. Saya baru tahu loh istilah itu. Ya Allah, ya teman-teman saya sekalian, hati-hati. Begitu kita nyinyir sama seseorang, kita gak akan mati kita kecuali setelah ngerjain perbuatan tersebut. Mau? Nggak mau, makanya hati-hati. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Lau ayyatul hubla la khasyitu an ahbal." Dia bilang, abis Nabi Muhammad ngomong kayak begitu, saya nggak pernah mau hina atau nyinyir sama siapapun, bahkan orang yang hamil. Gitu. Saya takut kalau saya nyinyiran orang yang hamil, Allah kasih kehamilan sama saya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari benernya semua ucapannya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Hati-hati, jagain lisan. Apalagi kemudian namimah. Apa tuh namimah? Adu domba. Bukan domba sih yang diadu. Kita bawa omongan dari satu orang ke orang yang lain, biar orang tersebut kemudian berselisih paham, gitu ya. Biar orang tersebut ada rasa kebencian. Yang sering terjadi ini di keluarga. Seorang istri ngomong sama mertuanya jelekin suaminya, ntar dia ngomong sama suaminya jelekin ibunya dia, ibunya suaminya jelekin mertuanya, sehingga antara anak sama ibu jadi terpisah, jadi rasa ada saling benci gitu. Bang, kamu bang mesti omongin bang sama ibu kamu tuh bang, katanya nggak bisa kerja lah, katanya inilah itulah gitu. Nanti bilang sama mertuanya gitu, mami nggak tahu aja nih anak mami itu kayak apaan. Waduh, sampai antara emak sama anaknya jadi jauh hatinya. Ini yang ngerjain kayak begini, siap-siap dunia, siap-siap akhirat. Siap-siap di dunia bakal digituin sama mantu-mantunya. Siap-siap di akhirat bakal dipisahin dari orang yang dia cinta. Sebab siapa yang memisahkan antara orang tua dengan anaknya, bahkan kambing sekalipun. Kalau kambing kita beli, dia punya anak gitu ya, nggak boleh dibeli emaknya doang, anaknya enggak. Apalagi kemudian dibeli untuk disembelih, emaknya doang, dia punya bayi kambing yang lagi nyusu. Ini katanya Nabi Muhammad alaihissalam, siapa yang memisahkan antara ibu dari anaknya, bahkan kambing, dari akhirat nanti dipisahkan dia dari orang yang dia cintai. Itu kambing, apalagi orang, apalagi suamimu, apalagi dia sama mertua sama ibunya dia sendiri. Kamu memisahkan antara dua orang tersebut, bersiap-siaplah di hari akhirat nanti kamu terpisah dari orang-orang yang kamu cinta. Serem teman-teman saya sekalian. Namimah bahaya, ya. Sampai Nabi Muhammad bilang, la yadkhulul jannah namam, la yadkhulul jannah namam, nggak akan masuk surga orang yang suka namimah. Apalagi dosanya mulut. Ini kita mesti rada cepet-cepetan ini ya, karena banyak nih, ada 10 yang saya tulisin, yang saya siapin. Baru berapa tuh tadi? Sumpah palsu.
Jangan biasa sumpah, wallahi anak nggak gitu, wallahi anak nggak bakalan begini, wallahi. Jangan, udah deh gitu. Nama Allah loh teman-teman sekalian, la taj'alullah urdatan li aymanikum. Kata Allah, janganlah kalian jadikan Allah sebagai bahan untuk sumpah-sumpah kalian. Maksudnya biar dipercaya pakai wallahi. Makanya jangan suka bohong. Jadi orang nggak usah kamu pakai sumpah juga udah percaya. Kenapa kamu ngerasa perlu pakai sumpah ketika bilang sama suamimu, ketika bilang orang tuamu, ketika bilang sama sahabatmu misalnya gitu ya? Karena selama ini kamu suka bohong sih, jadinya orang-orang nggak gampang percaya gitu ya. Sampai ada orang gitu, saya bilang coba dong ceramah, kayaknya ngomongnya bener, maksudnya kayaknya ngomongnya pinter gitu. Dia bilang, Ustazah, saya kalau baru ceramah baru ngomong assalamualaikum aja orang bilang bohong. Ya Allah, ya Allah. Jadi gitu, kita nggak akan perlu bersumpah, apalagi pakai nama Allah kalau kita selama ini tidak bohong, gitu ya. Kan seneng anaknya setiap kali kita bilangin langsung percaya, nggak usah pakai cross check karena dia tahu ibunya nggak bohong. Suamimu ketika kamu bilang sesuatu dia nggak perlu cross check karena dia tahu istrinya nggak bohong. Kan enak jadinya, dipercaya sama setiap orang. Yuk kita biasakan sehingga kita tidak merasa perlu bersumpah. Imam Asy-Syafi'i alaihi ridwanullah, kata Imam Syafi'i, ma halaftu billahi qad, saya nggak pernah sumpah dengan nama Allah sama sekali seumur hidup saya. La sadikan wala kadiban, bener aja saya nggak sumpah, apalagi bohong, nggak pernah saya, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Ya Allah, nggak pantas banget saya sebagai seorang hamba pakai nama Allah buat kepentingan saya. Gak pantas kan? Demi Allah saya nggak lihat, demi Allah saya nggak begini. Ngapain pakai nama Allah gitu? Jangan teman-teman sekalian. Bener aja nggak perlu kita pakai nama Allah untuk sumpah kita. Masa pantas kita seorang hamba pakai nama Allah Tuhan kita untuk dipercaya sama orang, untuk bisa Allah pakai buat kepentingan kita? Kan nggak pantas. Maka jangan bersumpah. Apalagi kalau sumpah tersebut ternyata nggak benar, pakai nama Allah untuk sumpah palsu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang berikutnya, saudaraku sekalian saya muliakan, lisanmu jagain dari apaan? Dari buka aibnya orang, dari buka aibnya orang. Itu tadi termasuknya ghibah, buka aibnya orang. Siapa yang buka aibnya orang, Allah bakal buka aibnya walaupun di dalam kamarnya sendiri. Gitu katanya Nabi Muhammad alaihissalam. Hati-hati. Kemudian jaga pula lisan kita dari memuji diri sendiri. Nggak perlu muji-muji diri sendiri sama orang-orang gitu ya. Kamu nggak tahu siapa saya. Emang siapa kamu? Saya juga nggak tahu. Ya Allah, jangan suka muji diri sendiri gitu. Ampun bang, kamu tuh bang, bilang sama suaminya, kamu dolim loh, berbuat jahat sama seorang perempuan solehah seperti saya. Solehah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. La tuzakku anfusakum, kata Allah gitu di dalam Al-Quran. Fala tuzakku anfusakum, wallahu a'lamu biman ittaqa. Nggak usah pakai suci-suciin diri kalian, nggak usah suka puji-puji diri sendiri, karena sungguhnya Allah yang udah tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Allah udah tahu kok gitu. Nggak usah pakai suka puji-puji diri sendiri, Allah udah tahu siapa hakikat kita yang sebenarnya. Apalagi kayak begitu ya, kita sungguh-sungguh bertakwa aja nggak pantas buat muji diri kita sendiri, apalagi kalau kitanya sebenarnya nggak takwa, kitanya masih berantakan, kemudian kita puji-puji diri kita kasih tahu saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu. Aduh, rapi-rapiin diri, tutup aib-aibmu dan tutup pula kebaikan-kebaikanmu. Tutup kebaikan-kebaikanmu. Kalau ada kebaikan yang kita kerjain, tutup. Ini teman-teman saudara sekalian, termasuk muji diri sendiri, nulis di status. Hari Senin, ya, alhamdulillah,
buka puasa kali ini bersama dengan alhamdulillah buka puasa hari ini disponsori oleh KFC gitu. Ya Allah, pakai bahasa kali ini pula. Kesannya kayaknya setiap Senin Kamis di puasa. Kan begitu? Serem benar teman-teman saya sekalian. Tutupi amal kebaikanmu karena itu bisa ria akhirnya. Kalau udah kemasukan ria, pahalanya jadi nggak ada. Takut nih kita nih. Ya Allah. Selama ini kita jadikan Allah sebagai tempat penyimpanan aib-aib kita. Bukankah selayaknya jika selama ini Allah kita jadikan tempat simpanan aib-aib kita, Allah juga jadi tempat simpanan kebaikan kita. Sehingga bukan cuma yang buruk-buruknya doang. Setiap kali ada yang baik kita share sama orang lain, kita bagikan sama orang lain. Ya Allah, teman-teman sekalian, nggak perlu. Ustazah maksudnya kan dakwah. Ya kan nggak pakai update status indahnya buka puasa. Kalau mau ajak orang lain untuk berbuat kebaikan gitu ya, nggak usah pakai kayak begitu caranya. Oke, fadilah tahajud di share. Nah, itu dakwah beneran. Tapi jangan nge-share-nya jam 3 malam. Orang tahu kalau kamu habis bangun tahajud. Hati-hati saudara sekalian yang saya muliakan. Habis amalmu dengan kamu share kepada orang lain. Ada ceritanya orang, nggak keburu saya cerita, terusin aja. Ada ceritanya orang lagi bangun malam, dia baca surat Al-Quran, gitu ya. Nah di sana di Arab itu, saya ngerasain juga, jam-jam 3 itu selalu ada orang ketok-ketok pintu rumah kita buat bangunin tahajud. Jadi sana kayak gitu. Qiyamul gitu. Nah dia nih ceritanya lagi baca Quran. Akhirnya orang bilang, Fulan, Qiyamul. Dia lagi baca Quran, kemudian dia pengen biar orang itu tahu gitu kalau dia udah bangun, maksudnya gitu ya. Dia lagi baca surat apa? Akhirnya pas awal-awal surat Thaha. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha. Manzal Quran litashqa. Oh ya, kata orang itu. 2-3 ayat dikerasin untuk ngasih tahu kok dia udah bangun. Nah, seberapa lama datang ngantuk? Tiduran. Dalam tidurnya dia mimpi kayaknya udah datang hari kiamat, lagi pembagian sahifah, pembagian amal kebaikan, termasuk pahala dia malam itu dilihat gitu. Pahalanya dari mulai sholat isya berjamaah sampai tahajudnya, sampai bacaan Qurannya dia, semuanya yang dia baca dari ayat Quran ada cahayanya, ada pahalanya, ada penghapusan dosanya, kecuali yang dia kerasin hilang pahalanya. Dia bilang malaikat, habis bingung, malai kan gak enak ya. Kenapa ya katanya gitu? Ini kok nggak ada nih pahalanya nih, surat 1-3 ayat 1-3 dari surat Thaha. Oh iya, enggak, kamu nggak baca soalnya. Enggak, saya baca kok. Lah enggak, kata malaikat juga kamu nggak baca. Serius malaikat, saya baca. Kan dia baru ingat dulu malam itu kan gitu ya. Bilang saya udah baca, malahan saya kerasin. Itu dia kata malaikat. Kamu emang bacanya, tapi bacanya bukan karena Allah, akan tetapi biar orang itu tahu kalau kamu udah bangun, dan dia udah tahu kalau kamu udah bangun. Ya udah, itu dia balasannya dari Allah yang nggak ada. Kebayang kalau semua yang kita lakukan dari kebaikan semuanya kita update di status kita, semuanya kita sampaikan kepada orang lain. Teman-teman saudariku sekalian, saya muliakan, mau datang kepada Allah bawa apaan kita? Bawa dosa-dosa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dosa yang berikutnya, dosa lisan yang berikutnya, ya Allah, dan ini agak bahaya ini ya, bercanda urusan yang diagungkan Allah, sehingga akhirnya kita merendahkan sesuatu yang diagungkan Allah, merendahkan sesuatu yang diagungkan Allah. Teman-teman, kalau mau ngomong, mau bercanda, silakan aja, akan tetapi hati-hati, jangan bawa-bawa hal-hal yang diagungkan sama Allah. Ada banyak orang zaman sekarang bercanda-bercanda urusan Al-Quran, kan gitu ya, Al-Quran tuh udah gak cocok buat zaman sekarang. Dia ngomong kayak gitu kan, bahaya tuh, iman bisa hilang. Ada lagi yang bercanda sih,
bercanda ngomongnya kayak gini, kayaknya neraka nggak takut lagi ya, ntar kita bisa ketemu di neraka sama Michael Jackson, tadi neraka ketemu si ini. Itu bahaya teman-teman sini sekalian. Bercanda silahkan, tapi jangan kayak begitu modelnya. Ih, amit-amit, saya sih kalau masuk surga ada dia, mendingan keluar lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Silahkan kalau mau bercanda, jangan bawa surga, jangan bawa neraka, jangan bawa Quran, jangan bawa Ka'bah, jangan bawa apa-apa. Saya kan udah cerita kemarin tentang orang yang ketika ngelihat Ka'bah, gini doang yang namanya Ka'bah, akhirnya kemudian jadi gila. Teman-teman sekalian, hati-hati lisan, jangan menghina atau merendahkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Omongan, obrolan ataupun bercandaan gitu ya, jangan. Misalnya kita lihat ada orang auratnya tertutup rapi gitu kan, pakai penutup muka pula gitu, jangan dibuat-buat bercandaan. Itu kan dia kayak begitu karena jerawatnya banyak. Itu syariat agama Allah, teman-teman. Syariat agama Allah. Kalau kamu ngerasa belum mampu melakukannya, jangan hina orang yang sudah melakukannya. Hati-hati. Ada dulu orang anaknya pulang sekolah, nggak usah cerita. Pulang diajak ditanyain sama bapaknya, kamu belajar apa tadi di sekolah? Belajar siwak bah, bersiwak kayak kayu siwak. Apaan tuh? Bapaknya gitu. Ini bah kayu siwak bah. Ini bah Nabi Muhammad dulu bah tiap kali sholat pakai beginian bah, sebelum sholatnya bah, jadi giginya bersih bah. Kata abahnya, yang mana sih? Apaan nih? Dibuang sama dia dengan rasa merendahkan gitu. Ya ampun nak, ini zamannya Nabi nak, zaman dulu nak, gitu. Cerita ini diceritakan oleh Habib Umar bin Hafid. Nggak model kayak saya ceritanya ya, ini kan sudah dibumbui. Akhirnya kemudian ibu-ibu teman-teman sekalian, dia punya istri lagi hamil. Oh, dia ngomong kayak gini, apaan nih? Ini sih buat melempar anjing gitu. Dia punya istri lagi hamil, istrinya kemudian melahirkan anak mukanya mirip anjing. Dia sangat marah, kemudian keadaannya stres berat, depresi. Dia satu malam dia ambil pedang, dibunuh tuh anak. Habis kemudian dia merasa bersalah, merasa nggak enak perasaannya, dia sendiri kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Itu zamannya Imam Malik. Imam Malik ketika mendengar cerita itu, katanya Imam Malik, karena dia merendahkan salah satu dari syariat agamanya Allah, ialah bersiwak. Hati-hati ya, pokoknya syariat agama Allah itu junjung tinggi. Makanya terutama kepada para ulama, hati-hati, hati-hati lidahmu. Kita nggak boleh ngomongin orang siapapun, apalagi ulama. Kita nggak boleh ngata-ngatain orang siapapun, apalagi orang hafal Quran, apalagi pendakwah, apalagi benar-benar harus hati-hati. Dosanya double-double teman-teman sekalian, sebab mereka bagian dari syiar agamanya Allah. Yang berikutnya lagi ialah kepo. Apa sih Ustazah kepo? Kalau saya bahasain bahasa Arab nanti nggak ngerti. Bahasa Arabnya fudul. Fudul, bahasa Al-Qurannya tajassus, nyelidikin orang, pengen tahu keadaannya orang, gitu ya. Pengen tahu, pokoknya semuanya harus ditahu, gitu kan. Taunya tapi dicari tuh yang buruk-buruknya gitu. Kalau kita cari tahu keadaannya Nabi Muhammad untuk kita kemudian mengikuti jalan hidup beliau, kita cari tahu keadaan seorang ulama untuk kita ikuti jalan hidup beliau, itu nggak jadi masalah. Kita cari tahu gitu kan, kalau ini gimana, kalau bergaul orang kayak gimana gitu ya. Kita pengen jadikan beliau sebagai suri tauladan gitu, itu nggak jadi masalah gitu, nggak jadi masalah. Saya cari tahu kok guru saya misalnya gitu lagi perlu apa, untuk saya mungkin bisa saya bantuin, untuk saya mungkin bisa beliin kayak gitu loh, itu nggak jadi masalah gitu. Tapi kalau misalnya ini ampun amit-amitnya, tuh yang hati-hati. Cari tahu orang lagi berantem nguping gitu ya, tetangga suami sama istri gitu kan, suami istri pengen tahu gitu yang dipakai apa, belanja ke tukang sayur liatin, banyak yang kayak begitu.
Banyak nggak? Kita masuk apa enggak? Masuk apa enggak? Masuk. Ya Allah. Sekarang nomor berapa? Ini ada hilafiyah ulama gini. Iya, jangan kepo itu kan. Tadi ya. Nomor berapa? 9. Sekarang 10. Oke, ya. Sekarang 10. Hindari perdebatan. Perdebatan, saudara sekalian, itu dosa yang luar biasa. Katanya Nabi Muhammad SAW, "Man taraka al-mira wa muhik wa huwa mubtil, banallahu lahu baitan fi rabbil jannah. Man taraka al-mira wa huwa muhik, banallahu lahu baitan fi wasatil jannah." Wa 'alal jannah ya Rasulullah liman hasun akhlaquh. Kata Nabi Muhammad, siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia benar, padahal dia salah, dia emang keliru, dia nggak ngerti ilmunya, dia nggak paham, gitu ya. Siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia salah, emang dia nggak ngerti gitu ilmunya, gitu, Allah akan bangunkan bagi dia sebuah rumah di surga yang bagian bawah. Tenang teman-teman, biar kata bawah juga adem. Surga mah enak, biar kata bawah juga ya. Wa man taraka al-mira muhik, siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia benar, padahal dia tahu kebenarannya, dia faham dalilnya, dia faham, Allah bangunkan baginya rumah di surga yang bagian tengah. Surga yang atas buat siapa Rasul? Kata Nabi, buat orang yang bagus akhlaknya, nggak kepikir buat berdebat sama sekali. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, ketemu orang debatin urusan masalah tahlil, debatin urusan masalah apalagi yang banyak diajakin perdebatan, iya, maulid, maulid, berlebih-lebihan menabi begini begitu, rasanya tuh kayak gatel gitu ya. Kamar mandi mana sih? Kita tinggalin aja. Allah akan bangunkan bagi kita sebuah rumah di surga bagian bawah. Kalau kita nggak ngerti ilmunya, kalau kita tahu ilmunya tapi kita tinggalin, karena teman-teman sekalian, apa bedanya perdebatan dengan orang cari tahu? Kalau orang cari tahu nyari kebenaran, tapi orang kalau berdebat nyari pembenaran, nyari kemenangan. Bedakan, gitu ya. Kalau orang nanya di majelis kayak gini, nyari kebenaran, nyari kebenaran. Ustazah, apa hukumnya maulid? Dari mana dalilnya maulid? Itu namanya orang nyari kebenaran. Tapi kalau misalnya, Ustazah ngapain sih bikin maulid? Itu ustazah namanya nyiain nian gitu ya. Nabi itu nggak mau loh. Dari mana tuh dalilnya? Itu tuh bid'ah, bla 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 bla. Itu namanya debat. Kalau ada orang ajakin debat, lana a'maluna walakum a'malukum, melipir aja, menghindar aja. Ustazah, debat nih sekarang nih bukan pakai omongan ustazah, grup WhatsApp. Iya enggak? Teman-teman, kalau udah grup WhatsApp lagi santer urusan perdebatan kayak begitu, saya sarankan padamu, izin dari saya, left group, tinggalkan grupnya, itu jauh lebih aman. Ya Ustazah, nanti nggak ada yang ngasih tahu dong. Emang kamu udah bisa ngasih tahu? Kamu yang ada bingung. Jadi teman-teman sekalian, tinggalkan, biarin dia sama dia deh kumpulannya. Iya enggak? Biarin, kitanya udah keluar gitu. Kalau ada yang kemudian japri sama kita gitu, grupnya lagi ini nih, lagi hangat banget nih, begini begitu segala macam, lagi panas, ya kita bilangin sama dia, udah deh, buang waktu, buang tenaga, buang pikiran. Mendingan kamu masuk ke tempat kamu sholat, kamu ibadah, kamu baca Quran, jelas pahalanya, daripada perdebatan seperti itu, gitu kan ya? Nah, tinggalkan perdebatan. Jadi teman-teman sekalian itu. Dan yang terakhir, qauluzur, ucapan-ucapan yang hina, bercandaan-bercandaan yang modelnya kayak mendekatkan kepada perzinahan itu loh. Kan mak-mak suka bicara-bicara tentang, mohon maaf ya, kayak malam pertama, gitu-gitu tuh, hal-hal yang kayak gitu-gitu tuh. Nah, itu hati-hati, lidahmu itu, lisanmu itu, jagain dari hal-hal yang seperti itu. Jangan kamu bawa-bawa buat membicarakan hal-hal yang hina seperti itu. Pokoknya intinya, yang kita nggak mau kalimat tersebut ada di dalam buku rapot kita, buku kehidupan kita, dibuka di hari akhirat nanti kita malu. Tutup lisanmu dari mengatakan yang seperti itu.
gitu kan? Yang kita nggak mau ada kalimat-kalimat seperti itu di dalam catatan perbuatan kita, gitu ya. Kita tutup rapat-rapat. Seenggaknya pastikan semua kalimat yang keluar dari lisanmu terdiri dari pastikan 3 hal. Yang pertama, pastikan tidak ada bohong. Yang kedua, pastikan ada manfaatnya, baik manfaat akhirat ataupun manfaat dunia. Kemudian yang ketiga, pastikan kalimat yang keluar dari lisanmu tidak ada orang yang merasa tersakiti dengannya. Gitu kan? 3 hal tersebut. Yang pertama apa tadi? Tidak ada bohongnya. Yang kedua, pastikan ada manfaatnya. Yang ketiga, pastikan tidak ada yang merasa tersakiti. Mudah-mudahan Allah jaga lisan-lisan kita, sehingga kelak lisan kita akan menyaksikan segala kebaikan bagi kita sekalian, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah sampaikan juga saya ke tempat ini. Masjidnya Allah Subhanahu wa taala, bait min buyutillah, rumahnya Allah. Mudah-mudahan kita udah disampaikan di rumah Allah di dunia. Allah sampaikan pula ke Baitullahil Haram di Mekkah. Dan Allah sampaikan pula di tempat keridhaannya, surga Allah di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Nabi Ibrahim yang Allah tuliskan dalam Al-Quran, ya Allah, jangan kecewakan aku, jangan buat aku susah pada hari di mana Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Nanti di akhirat saat manusia dibangkitkan, ya Allah, jangan buat saya susah, jangan buat saya kecewa. Yauma la yanfa' mal wala banun. Hari yang itu loh ya Allah, hari yang tidak bermanfaat orang bawa harta, hari yang tidak bermanfaat orang bawa anak. Yang bermanfaat hanyalah orang yang datang pada Allah biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat. Karenanya siapapun di antaramu yang akan menuju ke akhirat, semua dari kita menuju ke akhirat. Siapapun di antaramu yang kepengen di hari akhiratnya nanti menjadi orang yang tidak susah, menjadi orang yang tidak sedih, menjadi orang yang tidak kecewa, menjadi orang yang tidak ketakutan, menjadi orang yang berhasil. Siapa di antaramu yang kepengen di hari akhiratnya nanti berbahagia, bersukacita? Siapa yang kepengen di hari akhiratnya nanti bergembira? Pastikan saat-saat ini, saat hidupmu di dunia ini, pastikan kamu sedang menuju
kepada keselamatan hati. Hatimu selamatkan. Hatimu selamatkan, teman-teman. Hatimu selamatkan. Semoga Allah karuniakan kepada kita selamatnya hati, insyaallah. Amin. Semoga Allah menyelamatkan hati kita semua. Semoga Allah menyelamatkan hati kita semua. Nabi kita Muhammad menyebutkan dalam salah satu hadisnya, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasad kulluh, wa idza fasadat fasadal jasad kulluh. Ala wahiyal qalbu. Kata Nabi, ketahuilah sungguhnya dalam diri manusia terdapat segumpal darah. Apabila ia bagus, ia selamat, ia bersih, selamatlah seluruh anggota tubuhnya. Apabila ia rusak, ia hancur, ia gelap, ia mati, maka hancur pulalah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal darah tersebut bernama hati. Maka bu, ka, de, na, ne, banyak nenek-nenek di sini. Saya sampaikan padamu pesan dari hati saya yang terdalam. Berhati-hatilah dengan hati. Yang hati-hati sama hati, apa yang ada di dalamnya? Coba silahkan. Silahkan kamu pikirkan nih kondisi hati saya ini kayak apa. Kita kalau badan lebih gampang ngerasainnya. Saya kalau ditanya, Ustazah lagi sakit? Iya. Sakit apanya Ustazah? Kaki. Saya bisa jawab. Tapi kalau kamu ditanya misalnya, gimana kabar hati kamu? Gimana kabar hatimu? Sehatkah? Sakitkah? Atau bahkan sakaratul maut? Hatimu bercahayakah? Gelapkah? Atau bahkan mati? Bagaimana kabar hatimu, teman-teman? Bagaimana kabar hatimu? Innallaha la yanzur, kata Nabi Muhammad dalam hadis yang lain. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum, walakin yanzur ila qulubikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada badan kalian. Allah tidak melihat kepada warna kulit